the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Morning, Mr. Ali. Good morning. Saya mau ngisi acara Oke, di mana itu? di Pondok Pesantren Nurul Huda. Di sana Huda. saya akan disuruh ngisi tausiah selama paling setengah jaman di sana. Ini pengalaman yang sudah 5 kali saya suruh ngisi tausiah di pondok. Padahal saya bukan kiai, saya bukan ustadz, saya sendiri. Tapi saya punya banyak pengalaman karena ikut di kampus itu ikut kajian-kajian kayak gitu. Jadi meskipun bukan ustadz tapi saya udah terbiasa ngadepin banyak orang, ngadepin banyak siswa. Jadi kalau di pondok saya ngadepin banyak santri ya. Santri sendiri juga masih usia-usia sekolah. Jadi gampang menghandlenya. Nanti saya juga akan mengisi seperti permintaan penyelenggara, yaitu berbakti pada orang tua, terutama pada ibu. Iya, jadi permintaan penyelenggara saya ngisi tausiah, judulnya berbakti kepada orang tua, terutama kepada seorang ibu. Sampean masih ingat enggak itu ada lagu itu, kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Seperti itu. Ya, itu judulnya kasih ibu. Ya, berbakti kepada orang tua, terutama kepada ibu. Karena suka Ya, termasuk juga kepada bapak. Masa sama ibu tuh bapaknya nggak dikasih, nggak disayangi, nggak dihormati kayak gitu. Jadi orang tua itu ibu sama bapak, tapi ibu di sini diutamakan. Kan ada juga dalil yang mengatakan surga di telapak kaki ibu. Apa ada surga di telapak kaki bapak? Kok nggak ada ya? Kenapa ya? Padahal kita kan bapak-bapak ya. Bapak-bapak juga berjuang untuk anak-anaknya, ya kan? Ya tapi nggak tahulah itu memang sudah seperti itu dari dulu ke dulu, dari mulai zaman Nabi kita harus menghormati, dan hormat paling hormat kepada ibu. Sama bapak juga hormat, sama ibu juga hormat. Seperti itu. Assalamualaikum, Mr. Ali. Waalaikumsalam, Ustadz Abdi. Nah, ini kontennya apa hari ini? Hari ini kontennya ibumu surgamu. Your mother is your paradise. Always love your mother because you will never get another. Responsibility to do and respect to your mother. Kewajiban berbakti kepada ibu. Banyak sekali dalil yang mengatakan di Al-Quran maupun Al-Hadis yang memerintahkan supaya berbakti kepada kedua orang tua. Hal tersebut menunjukkan suatu kewajiban atas perintah tersebut. Bahkan berbakti kepada orang tua termasuk fardu ain.
bagi setiap seorang anak, yakni kewajiban yang tidak bisa diwakilkan kepada siapapun. Itu artinya fardu ain. Fardu ain itu pokoknya kewajiban yang paling utama. Jika kamu selama ini menganggap bahwa berbakti kepada ibu dan bapak cukup diwakilkan oleh saudaramu karena kamu tidak serumah dengan kedua orang tuamu, maka hal itu adalah wrong, ya salah. Artinya kamu tetap memiliki kewajiban untuk berbakti kepada keduanya walaupun tidak tinggal serumah. Berbeda tempat tinggal bukanlah suatu alasan untuk tidak berbakti kepada orang tua. Jangankan hanya tempat tinggal, beda agama sekalipun, beda keyakinan sekalipun, anak tetap berkewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Seandainya pun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerintahkan berbakti kepada orang tua, anak tetap memiliki kewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Mengapa demikian? Bukan masalah ibu dan bapak lebih besar daripada anak-anaknya. Bukan pula karena orang tua lebih berpengalaman dalam kehidupan. Namun hal tersebut karena jasa dan pengorbanan yang telah orang tua lakukan bagi anak-anaknya. Dan pengorbanan itulah yang tidak ada bandingannya dengan yang anak-anak lakukan terhadap orang tua. Itulah alasan yang menjadikan berbakti kepada orang tua begitu pentingnya. Bukan karena dalilnya, tetapi karena menghargai pengorbanannya yang telah kedua orang tua lakukan bagi anaknya. Dan berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan berbakti kepada orang tua. Yang pertama, perintah berbakti dan perintah menyembah Allah. Di antara banyak ayat yang membandingkan antara perintah berbakti kepada orang tua dan perintah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sebagai berikut. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. Dan hendaklah kamu berbakti baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. KS Al-Isra 17:23. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya kepada sesuatu selain Dia, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, ibu bapak kamu. KS An-Nisa 4:36. Terus. Yang kedua, perintah berbakti lebih utama daripada berjihad. Jihad adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jihad bagi seorang anak, jihad pun harus atas restu dari orang tua. Oleh sebab itu, kita akan menjadikan hati orang tua tidak sedih. Dan ujung-ujungnya adalah nanti kalau orang tua sedih, malah kita durhaka kepadanya. Hal tersebut ditanyakan oleh Muawiyah bin Jahimah yang sangat getol ikut berjihad. Ketika itu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, aku ingin ikut berjihad. Kini aku datang untuk meminta pendapat engkau, Rasulullah." Rasulullah menjawab, "Apakah engkau mempunyai ibu?" Muawiyah bin Jahimah menjawab, "Iya betul ya Rasul." Kemudian Rasulullah bersabda, "Berbuat baiklah kepadanya, sesungguhnya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu." Hadis riwayat Nasa'i. Ibnu Mas'ud yang juga pernah bertanya kepada Rasulullah tentang pertanyaan yang sama, tentang amal yang paling utama. Rasulullah menjawab, sholat tepat waktu, lalu berbakti kepada kedua orang tuanya, lalu jihad di jalan Allah. Jadi jihad itu posisinya nomor 3. Selanjutnya dikisahkan pula yang pernah terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, yaitu ada seorang pemuda bernama Kilab bin Umayyah yang ingin ikut
berjihad karena ajakan teman-temannya. Namun Kitab harus meninggalkan kedua orang tuanya di rumah dan hanya diurus oleh pembantu yang disewanya. Namun pada akhirnya Umar radhiyallahu memerintahkan agar Kitab tidak perlu ikut berperang karena berbakti kepada ibu dan bapaknya sudah cukup itu jihad. Ya, selanjutnya nomor 3, perintah berbuat baik kepada orang tua sudah tertera jelas. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita berbuat baik kepada ibu dan bapak serta memperlakukan dengan baik pula. Kita tidak diperkenankan bertindak zalim terhadap mereka, kasar, berkata kotor, dan berkata itu aja tidak boleh. Itu bentakan meskipun cuman Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. KS Al-Ankabut 298. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapakmu. KS Luqman 31:14. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dan pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. KS Al-Isra 17:23. Berbuat baik kepada kedua orang tua bisa kita lakukan dengan banyak hal, yaitu bisa berupa akhlak yang baik terhadapnya, mencurahkan kasih sayang kepadanya, membuat keduanya senang, menghilangkan kesusahannya, memenuhi kebutuhannya, dan tidak berkata-kata kasar, apalagi kata-kata yang menyakiti hati mereka, termasuk hati ibu. 4. Berbakti walau berbeda keyakinan. Nah, berbeda keyakinan aja kita harus tetap berbakti. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Allah dengan aku sesuatu yang tidak ada di pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, tapi berbakti tetap kamu lakukan. Dan ikutilah jalan orang-orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembali. Maka aku beritakan kepadamu yang telah kamu kerjakan. KS Al-Luqman 31:15. Perbedaan keyakinan orang tua dengan anak tidak menjadikan anak gugur untuk berkewajiban berbakti kepada mereka. Artinya anak tetap wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana perintah Al-Quran tersebut. Yang kelima, ini masih belum berakhir, tapi untuk episode ini nomor 5 ini saya cukupi sekian ya. Nanti mungkin lanjut. Yang kelima, berbakti sebagai tanda syukur. Orang tua telah berjasa terhadap anaknya, sebab lantaran mereka lah anaknya bisa hidup di dunia ini, bisa makan, bisa hidup sehat, dan sejak di kandungan kemudian dilahirkan, disusui, dirawat, dipenuhi kebutuhannya, dijaga, diberi pendidikan. Semua itu orang tua lakukan karena cintanya begitu besar kepada anaknya. Maka itu menandakan bahwa kita sebagai anak telah banyak berhutang budi atas jasa-jasa dan pengorbanan orang tua. Walau sampai kapanpun, jasa-jasa dan pengorbanan orang tua tidak akan mampu terbalaskan oleh apapun. Namun meski begitu, sebagai anak pun harus membalas budi tersebut, berbakti kepadanya. Lagi pula hal itu merupakan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bentuk terima kasih kepada keduanya. Amin ya robbal alamin. Dan mudah-mudahan semua perintah Allah untuk berbakti kepada orang tua bisa kita lakukan sebagaimana mestinya. Amin. Wabillahi taufik walhidayah.
waridho wal inayah, baldatun thayyibatun, warabun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, doakan anakmu yang menuntut ilmu. Ibu, doakan anakmu yang menuntut ilmu. Sinar wajahmu bagai rembulan, terangi langkahku. Sinar wajahmu bagai rembulan, terangilah daku. Lanjut, saya nyanyikan lagunya Bang Iwan, Ibu juga. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara kasih yang engkau berikan. Ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Ibuku sayang, kamu harus berjuang, lewati tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, rindu yang engkau berikan, tak mampu ku membalas. Ibuku sayang, kamu harus berjuang, lewati tapak kaki penuh darah, penuh nanah. Seperti udara, jalan yang engkau tempuh, rindu yang kau berikan,